warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Nur Sintiawati dari Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar ekonomi Islam. Selamat menyaksikan. Langsung saja masuk ke pembahasan bab pertama, yaitu paradigma ekonomi Islam. Yang pertama, worldview atau cara pandang hidup. Islam disebut sebagai dasar ilmu. Worldview adalah cara memandang kehidupan yang mempengaruhi perilaku, sistem sosial, budaya, dan termasuk ekonomi. Dalam Islam, worldview dibangun atas dasar wahyu, bukan spekulasi filosofis yang artinya pemikiran mendalam tentang hal yang belum pasti dan tidak bisa dibuktikan secara langsung. Worldview Islam memandang manusia sebagai hamba Allah sekaligus khalifah, artinya pemimpin atau pengelola bumi. Yang kedua, Islam sebagai sistem hidup menyeluruh, artinya mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan diri sendiri, dan manusia dengan sesama. Yang ketiga, yaitu fondasi utamanya adalah tauhid. Tauhid mempengaruhi pandangan hidup ekonomi, yaitu harta hanyalah titipan Allah, lalu manusia bertanggung jawab mengelolanya sesuai kehendak Allah. Yang keempat, ada 4 sumber hukum ekonomi, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Penetapan hukum menggunakan 2 metode, yaitu metode deduktif dari nas lalu diaplikasikan, dan metode induktif dari realitas lalu ke nas. Yang kelima, peran akal. Akal digunakan untuk memahami realitas dan syariah, tetapi tidak menjadi sumber hukum. Yang keenam, yaitu paradigma ekonomi Islam berbasis nilai ilahi, artinya nilai yang berasal dari Tuhan, seperti kejujuran, bukan sekuler, yang artinya nilai yang tidak bersumber dari agama. Tujuannya yaitu untuk mencapai falah atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Bab 2, yaitu definisi, konsep, dan ruang lingkup ekonomi Islam. Objek kajian ekonomi Islam yaitu bagaimana manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya secara adil dan sesuai syariah. Lalu fokusnya bukan pada kelangkaan, tapi pada distribusi, keadilan, amanah, dan moralitas. Definisi ekonomi Islam yaitu ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia untuk mencapai maslahah sesuai ketentuan Allah yang bertujuan menjaga keseimbangan antara aspek spiritual dan material. Perbedaan ekonomi Islam dan konvensional. Jika konvensional yaitu sekuler, rasionalitas material, dan orientasi utility atau manfaat dan kepuasan. Jika Islam yaitu berbasis nilai, larangan, tujuan moral, dan orientasi falah atau kesejahteraan dunia akhirat. Ruang lingkup ekonomi Islam yaitu konsumsi, produksi, distribusi, kepemilikan pasar, kebijakan publik, keuangan, zakat, dan wakaf. Lalu ekonomi Islam itu penting karena digunakan untuk menghindari krisis moral dan ketidakadilan kapitalisme serta menyediakan sistem berkeadilan yang lengkap atau menyeluruh. Bab 3, yaitu metodologi ekonomi Islam. Yang pertama, filsafat ilmu dan ekonomi Islam. Sumber pengetahuan dalam Islam yaitu wahyu, akal, dan pengalaman empiris. Ilmu ekonomi Islam dibangun dari epistemologi Islam, lalu bukan netral nilai seperti ekonomi barat. Yang kedua, metodenya yaitu ada 2. Yang pertama melalui pendekatan deduktif, yang artinya merumuskan hukum dari nas. Dan yang kedua, pendekatan induktif, artinya menganalisis fakta empiris, kemudian dikaitkan dengan prinsip syariah. Yang ketiga, yaitu ruang lingkup metodologi, yaitu menentukan teori, prinsip, kaidah, dan aplikasi serta menggunakan metode interdisipliner seperti fikih, maqasid, etika, statistik, dan ekonomi modern. Yang keempat, keseimbangan wahyu dan akal, yaitu akal boleh berijtihad selama tidak bertentangan dengan nas atau Al-Quran dan hadis. Bab 4, yaitu ekonomi Islam dalam tinta sejarah. Tujuan belajar sejarah yaitu untuk menghargai kontribusi ilmuwan muslim dalam teori ekonomi serta untuk memahami akar ekonomi Islam sebelum terpengaruh budaya barat. Great gap atau perbedaannya adalah narasi barat menyebut ada kekosongan pemikiran ekonomi antara Yunani dan Eropa modern, padahal periode itu adalah masa keemasan ilmuwan muslim seperti Ibnu Khaldun, Al-Ghazali, dan Al-Mawardi. Fase sejarah yaitu yang pertama, fase awal pada abad 1-5 Hijriah, yaitu kajian moral ekonomi dalam hadis dan fikih muamalah. Yang kedua, fase pertengahan pada abad 6-10 Hijriah, yaitu pemikiran ekonomi makin sistematis seperti tokoh Ibnu Khaldun yang merumuskan teori kerja, pajak, dan harga. Yang ketiga, fase kolonial yaitu kemunduran akibat politik dan hegemoni barat. Yang keempat, fase modern, yaitu kebangkitan ekonomi Islam pada abad 20 sampai sekarang, seperti contoh bank syariah dan literatur ekonomi Islam. Bab 5, yaitu perbedaan sistem ekonomi Islam dengan kapitalisme. Yang pertama, ciri kapitalisme yaitu kepemilikan pribadi absolut atau mutlak tidak berubah, adanya pasar bebas, motif profit atau keuntungan yang maksimal, dan individualisme. Yang kedua, masalah kapitalisme yaitu kesenjangan antara kaya dan miskin, eksploitasi tenaga kerja, dan krisis finansial berbasis bunga. Yang ketiga, ekonomi Islam berbeda dengan kapitalisme karena pertama, Islam mengakui kepemilikan pribadi tetapi dibatasi syariah. Yang kedua, larangan riba sebagai perbedaan paling mendasar, dan yang ketiga, pasar diatur agar adil, bukan bebas total. Bab 6, yaitu perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sosialisme. Pertama, ciri-ciri sistem sosialisme yaitu
Yang pertama, kepemilikannya kolektif atau tidak dimiliki oleh individu secara pribadi, tetapi dimiliki bersama oleh masyarakat atau negara. Yang kedua, perencanaannya terpusat atau pengaturan ekonomi oleh pemerintah secara penuh, di mana produksi, distribusi, dan harga ditentukan negara, bukan pasar. Yang ketiga, egaliter tetapi tidak memberi intensif atau semua orang dianggap sama, tetapi kurang mendorong motivasi dan inovasi. Yang kedua, masalah sosialisme yaitu tidak efisien dan menekan kebebasan individu. Yang ketiga yaitu alasan ekonomi Islam sebagai jalan tengah. Karena adanya kepemilikan pribadi, adanya kepemilikan umum seperti air, energi, dan tambang, lalu adanya peran negara namun tidak dominan ekstrim dan tujuannya tetap keadilan tanpa mengabaikan intensif atau imbalan. Bab 7 yaitu sistem ekonomi Islam. Yang pertama, masalah pokok ekonomi Islam yaitu bukan kelangkaan, tetapi bagaimana memenuhi kebutuhan secara adil. Yang kedua, fondasi ekonomi Islam yaitu ada 4. Yang pertama, tauhid atau semua milik Allah. Yang kedua, rububiyah yaitu Allah sumber aturan ekonomi. Yang ketiga, khalifah artinya manusia pengelola amanah. Dan yang keempat, tazkiyah adalah ekonomi harus mensucikan jiwa atau tidak riba dan tidak zalim. Yang ketiga, pilar ekonomi Islam ada 4 yaitu kepemilikan pribadi, umum dan negara, kebebasan usaha yang terbatas syariah, keadilan distribusi, dan tanggung jawab sosial. Yang keempat yaitu tujuan sistem ekonomi Islam adalah untuk mencapai falah dan maslahah serta kesejahteraan jangka panjang, bukan hanya keuntungan. Yang kelima, prinsip ekonomi Islam yaitu adanya pertama, larangan riba, gharar, dan menyisir. Yang kedua, kejujuran, keadilan, transparansi atau keterbukaan informasi. Dan yang ketiga, keseimbangan konsumsi atau tidak boros. Bab 8 yaitu maqasid syariah sebagai tujuan ekonomi Islam. Yang pertama, konsep maqasid yaitu sebagai tujuan syariah untuk menjaga 5 unsur, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kedua adalah hubungan maqasid dan ekonomi dalam setiap kebijakan ekonomi harus memberikan manfaat dan mencegah kerusakan, serta maqasid menjadi dasar penilaian halal atau haram dalam transaksi. Yang ketiga, contoh penerapan maqasid yaitu dalam pertama, zakat untuk menjaga harta. Yang kedua, larangan riba untuk menjaga keadilan masyarakat. Dan yang ketiga, wakaf untuk menjaga keberlangsungan kesejahteraan. Bab 9 yaitu perilaku ekonomi dalam perspektif Islam. Yang pertama, manusia dalam Islam memiliki potensi baik seperti amanah, tolong-menolong, dan buruk seperti tamak. Lalu ekonomi Islam mengarahkan perilaku dengan syariah. Yang kedua, homo economicus berbeda dengan homo ethicus karena Islam tidak menganggap manusia hanya rasional material, yang artinya manusia bukan hanya mengajar keuntungan materi tetapi juga digerakkan nilai moral, sosial, dan spiritual. Dan motif spiritual mempengaruhi pilihan ekonomi seseorang muslim. Yang ketiga, konsumsinya juga harus halal, thayyib, dan tidak mubazir atau menghambur-hamburkan harta untuk hal yang tidak bermanfaat, serta kebutuhan lebih besar daripada keinginan. Yang keempat, produksi harus berorientasi manfaat, bukan hanya keuntungan, dan dilarang menghasilkan barang yang haram atau merusak. Bab 10 yaitu konsep harta dalam Islam. Yang pertama, hakikat harta adalah amanah dari Allah dan sebagai alat, bukan tujuan hidup. Yang kedua, bentuk dan jenis harta, yaitu pertama, harta halal contohnya berdagang, dan harta haram contohnya korupsi. Yang kedua, harta bergerak contohnya uang atau kendaraan, dan harta tidak bergerak contohnya tanah atau rumah. Uang merupakan media tukar, bukan komoditas atau anti bunga. Yang ketiga, kepemilikan harta, yaitu pertama, pribadi, umum, dan negara. Yang kedua, Islam mengatur batasan kepemilikan untuk menghindari monopoli atau mencegah satu pihak menguasai pasar sendirian. Yang keempat, dampak harta yang haram, yaitu merusak spiritual dan sosial. Bab 11 yaitu larangan-larangan utama dalam ekonomi Islam. Yang pertama, riba, yaitu bunga dalam segala bentuknya yang menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi. Yang kedua, maisir, yaitu mengandalkan untung-untungan untuk memperoleh keuntungan sehingga tidak produktif. Yang ketiga, borot, yaitu transaksi yang tidak jelas objek, harga, atau waktunya sehingga merugikan salah satu pihak. Larangan-larangan lainnya seperti penipuan, tadlis atau menyembunyikan cacat atau kekurangan barang, ihtikar atau menimbun barang, dan monopoli atau menguasai pasar sendirian, serta najasi atau menipu pembeli dengan cara manipulasi harga. Adanya larangan ini bertujuan untuk menjaga keadilan pasar sehingga implikasi atau dampak ekonominya yaitu pasar menjadi lebih stabil, adil, dan transparan. Bab 12 yaitu peran pemerintah dalam ekonomi Islam. Yang pertama, fungsi negara yaitu menjamin kesejahteraan dan keadilan serta menjaga maqasid syariah di tingkat negara. Yang kedua, ruang lingkup peran pemerintah yaitu pertama, regulasi harga penting, kedua, pengawasan sistem keuangan, ketiga, penyediaan barang publik, dan keempat, redistribusi melalui zakat dan pajak. Ketiga, lembaga syariah di Indonesia yaitu BI atau Bank Indonesia untuk kebijakan moneter syariah.
lalu OJK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk pengawasan perbankan dan keuangan syariah, Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional untuk distribusi zakat nasional, DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk fatwa syariah, dan BWI atau Badan Wakaf Indonesia untuk pengelolaan wakaf. Strategi KNEKS atau Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yaitu adanya penguatan industri halal, keuangan syariah UMKM dan SDM. 11 yaitu instrumen pemerintah, kebijakan fiskal dan moneter syariah. Yang pertama, kebijakan fiskal yaitu sumber pendapatan negara Islam berasal dari zakat, kharaj, jizyah, fai, dan ganimah serta pengeluaran negara untuk kepentingan umum, fakir miskin, dan infrastruktur. Zakat adalah sedekah wajib dari harta, kharaj adalah pajak tanah atau hasil bumi, jizyah adalah pajak non-muslim, fai adalah harta yang didapat tanpa perang, ganimah adalah harta rampasan perang. Yang kedua, kebijakan fiskal syariah di Indonesia yaitu APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara modern dapat beradaptasi dengan prinsip syariah. Sukuk negara atau surat berharga syariah pemerintah sebagai instrumen pembiayaan halal. Ketiga, yaitu kebijakan moneter Islam. Uang bukan komoditas sehingga tidak boleh diperjualbelikan dengan bunga. Lalu target kebijakan yaitu stabilitas harga, keadilan dan pertumbuhan yang berkah. Yang keempat, instrumen moneter syariah, yaitu sukuk, sertifikat BI syariah, dan pembiayaan bagi hasil. Bab 14 yaitu peran masyarakat dalam ekonomi Islam. Yang pertama, peran masyarakat sangat besar. Tidak semua hal bisa dilakukan negara karena masyarakat adalah pelaku utama ekonomi syariah. Yang kedua, keuangan mikro syariah, BMT atau Baitul Mal wal Tamwil, dan PPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai lembaga paling dekat dengan UMKM. Bank wakaf mikro membantu pedagang kecil atau pesantren. Yang ketiga, filantropi Islam yaitu ZIS atau zakat, infak, sedekah untuk menyeimbangkan distribusi. Wakaf produktif untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Yang keempat, pendidikan ekonomi syariah, yaitu perguruan tinggi dan pesantren menjadi pusat literasi ekonomi Islam. Yang kelima, peran sosial masyarakat yaitu membangun budaya tolong-menolong, etika bisnis, dan kejujuran sebagai fondasi ekonomi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.